waktu aku nonton TV, kebetulan TV aku TV tabung dulu. Aku pengen, Pak, kalau misalnya aku pecahin pakai martil, aku bisa masuk gak? Sampai sekarang juga bapak sering bilang, Li, kalau misalnya suatu saat kamu udah gak nyaman lagi di dunia entertainment ini, atau kamu merasa udah jenuh, terus udah gak nyaman pokoknya, gak apa-apa, tinggalin aja. Itu aku umur 13 tahun, dan pertama kalinya aku keluar negeri juga. Terus aku mikir kayak, kapan lagi aku keluar negeri? Kesempatan kan gak datang 2 kali. Orang tua aku udah ketar-ketir, akunya malah happy banget di sana. Adik aku juga namanya Igiralo gitu. Jadi kayak unik-unik banget dan nggak pernah ada menurut aku kayak nama Igiralo, nama apa? Dia juga jarang banget. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial, masih muda tapi banyak prestasinya. Siapa lagi kalau bukan Lyodra Margaret Ginting. Hai semua, salam kenal. Welcome. Terima kasih Kak Mary. Sama-sama. Thank you udah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Iya. Dan ternyata kita udah pernah ketemu ya. Udah pernah ketemu waktu mungkin aku masih SMP waktu itu, dan Kak Mary ini salah satu pembicara di situ dan aku sebagai singernya. Betul. Tapi kita nggak sempat foto karena segmennya beda. Tapi ya pernah lah beberapa kali ketemu di Medan waktu itu, dan sekarang akhirnya ketemu lagi di sini. Yeay. Dan hari ini punya waktu lebih banyak lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol ya, dan lebih tahu lebih banyak lagi tentang perjalanan karir kamu. Iya. Terlebih lagi ya. Oke, namanya Lyodra tapi biasanya dipanggil Lily. Iya, betul. Oke. Anyway, nama Lyodra itu ternyata punya arti tersendiri ya. Sebenarnya kalau ditanya punya arti atau enggak, kata papaku sih enggak yang gimana-gimana. Tapi memang dulu kalau orang tua pengen kasih nama anaknya yang enggak pernah ada, jarang ada, dan sekali orang tahu itu namanya, orang merasa kayak itu nama apa, kok keren gitu loh. Ya itu makanya terjadi nama Lyodra yang katanya diambil dari Liora, artinya terang. Terus Margaret tuh nama Baptis. Terus Ginting itu marganya aku gitu. Terus adik aku juga namanya Igiralo gitu. Jadi kayak unik-unik banget dan nggak pernah ada menurut aku kayak nama Igiralo, nama apa? Lyodra juga jarang banget adanya. Betul, tapi spesial lah. Spesial. Tapi saya percaya bahwa setiap nama itu adalah doa juga. Betul. Ya kan, dan kalau menurut dari artinya yaitu terang, cahaya, ya itu adalah doa dari orang tua yang akhirnya juga menjadi nyata di dalam hidup kamu. Amin. Ya kan, you keep shining, dan Tuhan juga memberikan talenta dan anugerah kepada kamu bahkan ketika kamu masih kecil pun udah orang tua juga sudah mengenali bakat itu. Bakat nyanyi dari sejak usia 2 tahun katanya. Betul banget. Waktu 2 tahun kata mamaku, aku bisa nyanyi kayak putar lagu CD anak-anak gitu ya, kayak balku aja nih. Pas diputar kok suaraku nggak fales ya gitu. Terus kalau ditanya Lili abis ini lagu apa, aku tahu gitu loh. Pasti lagu ini, lagu ini gitu. Belum masuknya aku tahu kapan, berhentinya aku tahu kapan. Nah jadi mungkin mamaku ngeliat, oh ini anak kayaknya ada potensi. Suka tampil dari kecil, pakai lipstick, menor sendiri tuh. Aku dari kecil tuh jadi pusat perhatian. Di depan TV. Iya gitu, jadi ya masa kecilnya seperti itulah kalau Lyodra kecil dulu gitu. Oke, ya bahkan katanya sempat pengen menghantam TV supaya bisa masuk ke TV, itu beneran? Beneran. Aku saking pengennya, kalau ditanya Lili pengen jadi apa kalau gede, terus aku bilang aku pengen jadi penyanyi gitu, jadi pengen jadi artis. Kenapa jadi artis? Ya masuk TV gitu. Terus waktu aku nonton TV, kebetulan TV aku TV tabung dulu, masih TV tabung. Terus habis itu aku pengen, Pak, kalau misalnya aku pecahin pakai martil, aku bisa masuk gak? Gitu. Terus
wajah aku bisa masuk, orang-orang pada nonton nggak, terus orang-orang pada tepuk tangan nggak gitu. Khayalan anak kecil lah ya gitu. Tapi ya emang sebegitu, imajinasinya udah sampai segitu gitu. Iya. Gitu. Apa yang menginspirasi kamu untuk bisa menjadi seorang penyanyi, artis atau dikenal dan ditepikin orang? Iya, mungkin karena aku ngelihat penyanyi atau artis itu banyak yang suka. Terus kalau orang tepuk tangan abis nyanyi gitu kayaknya bangga banget gitu. Terus aku jadi kayak pengen suatu saat bisa kayak di posisi itu gitu. Akhirnya terwujud, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan doa dan juga dengan usaha yang luar biasa. Dan tentu saja support dan dukungan dari orang tua. Betul. Masih ingat gak pertama kali kamu tampil di depan umum itu umur berapa? Depan umum ya? Iya. Mungkin TK. Oke. Udah tampil. Emang udah perform. Ada lomba di sekolah. Terus habis itu aku tampil nyanyi. Aku modeling juga dulu. Nggak tahu, mungkin anaknya nggak tahu malu ya. Nggak tahu ini kasar apa gimana, tapi kayak iya suka tampil aja mungkin. Oke. Ya berarti memang dari orang tua pun juga memberikan kamu kesempatan. Betul. Iya, dan mengikut sertakan kamu ke berbagai macam yaitu kompetisi atau kesempatan untuk bisa panggung dan seterusnya. Betul. Iya. Termasuk salah satunya juga satu hal di mana kamu sempat bisa mengikuti pertandingan di Itali. Betul. Dan waktu itu akhirnya juara. Itu terjadi waktu 2017. Dan di situ kondisinya aku jadi dulu teman-teman aku tuh ikut project di atas rata-rata namanya. Itu binaannya Om Erwin Gutawa dan Kak Gita Gutawa. Dan di situ kita kemarin pada tahun 2011 kita dapat invitation gitu untuk ayo dong kasih satu perwakilan anak Indonesia untuk ikut festival Sanremo ini worldwide festival yang emang kategorinya junior pada saat itu gitu. Terus aku ya dipilih. Terus habis itu sampai di sana lomba, ketemu sama teman-teman, dan emang ini bukan festival yang kayak ada karantina dan lain-lain, jadi bener-bener one shot doang. Oke. Berarti langsung ke sana langsung nyanyi dan gitu ada ya? Besoknya pengumuman gitu. Okay. Puji Tuhan juara 1 juga gitu di sana. Oke. Pertama kalinya pergi ke luar negeri tanpa orang tua dan waktu itu sendiri. Bener sama Kak Gita sih sebenarnya. Tapi nggak ada orang tua saat itu dan sangat berani. Apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu? Kan itu aku umur 13 tahun dan pertama kalinya aku ke luar negeri juga. Terus aku mikir kayak kapan lagi ke luar negeri, kesempatan kan gak datang 2 kali. Terus aku juga Itali itu negara impian aku banget gitu. Jadi kayak pengen banget ke Itali gitu. Jadi ya siapa sih yang mau nolak kalau mau ke Itali gitu. Pikirannya itu doang gitu. Bahkan orang tua aku udah ketar-ketir, akunya malah happy banget di sana. Happy banget, mereka tuh nelfon setiap saat, nelfon setiap menit, lagi apa, udah makan, kan aku belum bisa ngurus diri sendiri. Maksudnya mereka tahu lah, baju aja masih diurusin dan lain-lain, tapi aku di sana sangat enjoy. Oke. Gitu. Mungkin yang menarik yang aku pengen tanyakan ke Lily ya, karena kan di usia masih remaja bahkan pada saat itu ketika kamu ke Italia dan ikut lomba dan akhirnya menang, usia kamu 13 tahun. Dan sebelum itu pun sebenarnya kan kamu udah ikut di atas rata-rata. Dan sebelumnya saya yakin juga pasti banyak kompetisi-kompetisi lainnya yang pernah kamu ikuti. Iya. Mungkin saya ingin berbicara tentang mindset, winning mentality. Karena kan kalau kita berbicara tentang zero to hero, hero di sini adalah yang menjadi seorang juara. Sedangkan untuk seorang remaja menjadi juara itu kan pasti persiapan mental dan tidak terlepas dari peran orang tua kan. Jadi ada nggak sih wejangan-wejangan atau biasanya orang tua tuh nyiapin seperti apa sih untuk mempersiapkan anaknya punya mental juara dan bisa jadi juara? Ini mungkin lebih banyak berperan di orang tua aku kali ya. Karena puji Tuhannya banget aku punya kedua orang tua yang sangat suportif dan sangat apa yang buat aku bahagia akan mereka lakukan gitu. Misalnya hobi aku, kalau misalnya dia tahu aku nyanyi, hal kecil mereka kasih aku les, fasilitas, lomba-lomba, mempersiapkan segala baju, penampilan dan lain sebagainya, sepatu dan lain-lain gitu. Ya sangat mendukung gitu. Terus untuk hal yang aku nyanyi itu dari kecil, dari kelas, kalau udah serius dari kelas 4 SD sampai sekarang aku masih nyanyi gitu. Terus mungkin dari pengalaman-pengalaman itu juga yang membuat aku kayak
makin terlatih lagi mentalnya dari dari kecil menghadapi kadang orang tua, kadang kan kontesannya bisa lebih tua daripada aku gitu, maksudnya lebih dewasa juga. Terus idol juga sendiri pun aku yang paling muda waktu itu, waktu Indonesian Idol gitu. Umur berapa tuh? 16 tahun. Paling muda dari semuanya gitu. Jadi emang ya selalu ya, yang kompetisi di Italia pun juga minimum kan 13 tahun dan kamu masuk di at the minimum age gitu. Benar. Jadi ya emang orang tua selalu mendukung, terus mereka juga bilang, Li kalau memang benar-benar serius terjun di industri musik, terus kamu tuh harus benar-benar kuat mentalnya. Karena mereka tuh orang tua yang sangat memperhatikan mental aku. Jadi kalau misalnya sampai sekarang juga bapak sering bilang, Li kalau misalnya suatu saat kamu udah gak nyaman lagi di dunia entertainment ini, atau kamu merasa udah jenuh, terus udah gak nyaman, pokoknya gak apa-apa, tinggalin aja. Pentingin kebahagiaan kamu dan kenyamanan kamu. Ngapain kamu ngelakuin kalau kamu gak nyaman gitu. Sampai sekarang masih sering nanya, masih aman gitu, masih kuat gitu. Jadi emang akunya juga jadi apa ya, kuat, tapi at the same time aku juga ngerasa ya bersyukur gitu. Iya. Ya, dimengerti gitu, ya, dan dipahami ya, dan lebih penting lagi mungkin merasa dihargai ya. Betul. Bahwa sometimes kan kadang-kadang kalau dari orang tua mungkin ya sometimes mereka akan selalu berpikir dia tahu yang terbaik untuk anaknya. Ya memang sometimes ketika anaknya masih kecil ya of course mungkin dia belum terlalu tahu banyak hal, dan orang tua yang akan membantu lah untuk mengarahkan. Tapi ketika orang tua atau papa mungkin bisa menanyakan, mendengarkan, dan merasa dihargai, ya itu juga satu hal yang pasti special lah. Betul. Untuk kamu. Betul. Sangat betul. Makasih loh Indonesian Idol, lu udah aku bisa cuci piring gitu loh. Aku at least bisa masak telur dan lain sebagainya, aku bisa gitu. Kalau misalnya harus buat menang, mungkin aku udah kecewa berat. Mungkin dari dulu aku udah gak semangat lagi, mungkin gak ada juga sampai sekarang gitu. Tapi ya bukan itu sisi yang dilihat gitu. Itu hasil apapun itu bonus. Itu udah Tuhan juga udah atur, dan rezeki itu gak ketukar. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.